Malam hari ini biar kau bicara, buat kami tangkap akan hatimu. Hamba berdoa, semua pulang diberkati dan diubah hidupnya. Dan apa yang Tuhan rindukan, terjadi dengan ajaib. Di dalam nama Yesus, biar roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk, saudara. Saya percaya ini sore yang akan mengubah hidup kita. Nah, dengerin baik-baik. Kalau saudara bisa nangkep nih di sini, hidupmu berubah. Yesus berkata, you shall know the truth. Menurut saya kompletnya akan berkata begini, and the truth that you know shall make you free. Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu yang kamu kenal akan membuat kamu dimerdekakan. Siapa yang sungguh-sungguh ingin next level? Angkat tangan. Ini saya ngomong dari hati nih. Sebelum saya serahkan ke Ibu Lisa untuk sharing lebih jauh, sekian menit ke depan, coba Anda tangkap. Oke? Belum, tidak seluruhnya akan dibahas minggu depan, hari Minggu saya akan lanjutkan. Saya minta volunteer, satu orang bisa bacakan ayat yang saya tunjuk. Somebody yang suaranya lantang, tolong bacakan mari dibuka firman Tuhan, saudara ya. Lukas 15. Tolong baca dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Tolong dibacakan. Lukas 15, 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ia lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu,
adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara perhatikan ya. Ayahnya berkata, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. All I have is yours. Coba bayangkan akan keluarga yang cukup unik ini. Saya menyimpulkan beberapa hal. Dasarnya adalah Anda harus ingat perkataan Bapak. All I have is yours. Semua yang aku punya adalah milikmu. Sekarang saya mau tanya jujur. Saudara ini benar-benar gak sih? Sudah merasa bahwa semua yang Tuhan punya itu milik saudara? Ayo jujur. Siapa yang merasa, ya Pak, sudah, angkat tangan. Siapa yang jujur berkata, belum Pak, saya belum merasa itu, angkat tangan. Oke. Anda termasuk anak yang hilang. Dua-duanya hilang. Coba mari kita renungkan baik-baik. Ini begini saudara ya. Kalau, sekali lagi saya berkata, kalau Anda bisa nangkap jebol yang di sini dan di sini, wah ajaib ini. Konglomerat semua nih. Cuma dua pilihannya, konglomerat atau melarat. Dan kita tidak mau yang kedua. Oke? Nah, mengapa saya berkata ini dua-dua anak ini hilang? Saya membayangkan dua anak ini mirip kita. Walaupun Bapak berkata, all I have is yours. Kenyataannya mereka nggak merasa itu. Yang bungsu berkata apa? Berikan bagian dari harta kita ini yang menjadi milikku. Loh dia lumayan dong. Ini harta kita ini, tapi tidak semuanya. Dia berkata, aku punya sebagian. Bapak berkata, all I have is yours. Nah, ini problem si bungsu. Dia kira-kira ini orangnya gini, saudara. Modelnya gini. Wah, lah, aku kalau di sini terus, gua nggak bisa nikmati hidup. Lalu kemudian dia berkata, gua mesti pergi. Nggak mungkin gua nikmati hidup. Nah, ini tipe pertama ini orang Kristen banyak ini. Kalau lagi susah ngomongnya rohani terus. Kehendak Tuhan, Pak. Visi Tuhan, Pak. Destiny, Pak. Itu hanya kalau susah. Begitu uang datang, ngomongnya lain. Yang dipikiri sudah lain. Nikmati hidup. Nah, begitu mulai nikmati hidup, maka Tuhan kita anggap jadi gangguan pertama dalam hidup kita. Ini kalau saya terjemahkan kira-kira ngomong gini. Gua mau ngundang pelacur 30 kan gak enak dengan Bapak ya. Terus dia bilang, ambil deh bagiannya. Dan dia pergi keluar, kalau Anda perhatikan, kata berfoya-foya artinya hidup itu sampai nyerempet-nyerempet bahaya. Nah, yang bungsu ini gobloknya adalah dia tidak tahu perkataan Yesus. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau hari ini saudara itu masih punya keinginan untuk nikmati hidup di luar Tuhan, dan engkau anggap bahwa Tuhan merupakan gangguan, kok harus tanya Tuhan tuh? Kita kan bisa merdeka sendiri. Tuhan telah membebaskan kita kok. Kenapa semua harus tanya Tuhan? Anda sudah mulai menganggap Tuhan sebagai hambatan. Percayalah, Anda terputus dari sumber kehidupanmu hanya dalam hitungan waktu. Tiba-tiba semua akan habis. Tetapi si sulung sama parahnya. Nah, di gereja menurut saya harap ini tidak ada yang
Kayak bungsu pokoknya pengen diberkati supaya gue bisa enjoy my life ya. Tapi menurut saya mungkin di gereja itu sebagian besar sulung. Tahu ngomong apa? Bertahun-tahun aku melayani Bapak. Kata melayani itu sebetulnya terjemahnya gini. Bertahun-tahun gue jadi budakmu. Memperbudak diriku untuk engkau. Dan hebatnya nih. Dan tidak pernah melanggar perintahmu. Merasa benar tak? Tapi anak kambing batibul aja Bapak tidak memberikan kepadaku. Saudara, ini saya mau konsentrasi kepada urusan anak sulung. Karena kebanyakan dari kita merasa begini. Aku ini harus kerja, aku harus ngabdi. Nah, kalau kerja dan ngabdi ke Tuhan itu pekerjaan sosial, non-profit organization. Non-profit and non-profit. Tidak ada keuntungan, nggak ada nabi. Kerja pokoknya. Dulu ada lagu tuh. Membuang diri ke ladang Tuhan. Tahu nggak yang dibuang di ladang itu apa? Kotoran hewan. Buat pupuk. Ladang Tuhan dianggap tempat kita membuang diri. Tempat kita mengabdi. Dan ini kita nggak dapat apa-apa loh. Lalu kemudian berharap. Kok nggak dikasih ya? Anda ngerti nggak kekacauannya di sini? Sulung ini tidak pernah bisa mengerti ketika bapaknya berkata, all I have is yours. Semua yang aku punya milikmu. Dia nggak bisa ngerti. Sama atau dengan kita. Kita menangkap, kita pernah mendengar perkataan Tuhan itu. Tapi kita berkata, kenyataannya ya Pak. Enggak. Yang salah siapa? Anda harus percaya, Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan salah, celaka kita, saudara. Berarti ada cara berpikir kita yang keliru. Tuhan berkata, all I have is yours. Dia mau berkata, gua ini no limits. Tapi kita membatasi. Dari mana Pak tahu no limits? Tuhan itu keren. Diminta sama bungsu, kasih. Lu mau habisin? Habisin. Sudah mau makan makanan ampas babi aja nggak bisa. Balik, bau babi itu. Diciumi. Kalau babi kecap enak. Babi hidup saudara, baunya luar biasa. Diciumi oleh Bapak. Yang anehnya, dikasih jubah, tanda kebangsawanan, dikasih cincin, itu meterai stempel. Berarti haknya dipulihkan. Lah kok bisa Pak? No limits. Lah kan dia pernah kehilangan. Saudara, kalau Anda itu punya uang, walaupun banyak, tapi tetap terbatas, saudara pernah akan merasa rugi dan kehilangan. Tapi kalau engkau itu adalah orang yang sadar dalam Tuhan, no limits. Tidak pernah ada kekurangan. Saya ambil contoh nih. Kalau gelas ini saya minum, habis ke airnya? Habis. Karena terbatas. Tapi kalau tiba-tiba disuntik di sini dengan selang, dan ada mata air yang tidak akan pernah habis. Saya minum berapapun, naik lagi airnya. Naik lagi. Saya minum lagi, naik lagi. Terus begitu sampai saya teler dan kembung. Kehilangan apa? Benar? Bisa nggak ngerti bahwa Tuhan itu memberikan kita no limits. Saya tahu saya sedang membaca batu karang ini. Karena otak kita berkata, oh selama ini terbatas kok Pak. Makanya ini dengerin firman Tuhan. Sampai nanti malam jangan tidur sebelum Anda doakan sungguh-sungguh. Ini soal nasibmu loh saudara. Akan jadi seperti apa ke depan. Nah, Bapak itu no limits. Mau diminta bungsu kasih. Dia balik kasih cincin lagi. Loh Pak kan sudah jatahkan. Dia ambil. Ya, kalau nggak ada batasnya. Kalau Anda minta air laut kepada pemerintah. Pemerintah izinkan saya tiap hari ambil 1 gelas air laut. Pemerintah dengan tertawa berkata, sampai tanganmu tidak kuat lagi, ngiduk air laut gratis. Kan nggak ada toh. Hari ini pemerintah kita rugi 1 gelas air laut. Karena itu no limits. Nah, mentalitas no limits inilah yang Anda harus mengerti. Dan Bapak yang berkata, all I have is yours. Saya tahu tidak satu malam tiba-tiba Anda sadar no limits, itu nggak bisa. Tapi menurut saya itu
batas limitmu dibongkar terus sama Tuhan. Dan itu dimulai dari mana, saudara? Dari cara mikirmu. Bisa nggak kebenaran ini masuk di sini? Kalau ini bisa masuk di sini, merubah hidupmu, jadi, saudara. Saya pernah ngalami ini. Kalau saya ingat tuh, saya bilang, Tuhan, kenapa ya kau izinkan mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini? Dan Tuhan seperti berkata, aku sedang membongkar cara mikirmu, nak. Demi kepentingan lebih banyak orang, supaya aku bisa memberkati hidup mereka, kamu sebagai hamba Tuhan, cara mikirmu harus kubongkar. Karena kau tidak pernah bisa membawa orang ke tempat yang kau tidak pernah kunjungi. Tahun 90, saudara. 91 lah. Sekitar tahun-tahun itu. Saya kenal dengan seorang hamba Tuhan. Dia waktu itu seorang pengusaha. Dan lingkungannya itu konglomerat. Kalau saya sebutkan nama-namanya itu terkenal lah. Nama perusahaan-perusahaannya itu terkenal. Sampai hari ini. Jadi ceritanya begini. Ada salah satu stafnya dia sakit. Didiagnosa kena AIDS. Zaman itu tuh mengerikan sekali. Dengar AIDS, orang sudah mengerikan. Saya pas khotbah di Senayan, dia datang. Nggak tahu hatinya kesentuh, dia cari saya. Dia bilang, Pak, tolong doakan stafku kena AIDS. Saya datang ke rumah sakit, lihat orang sudah kurus mau mati. Doain, tengkingi, tiba-tiba muntah. Saya masih ingat tuh, itu keluar cairan kuning. Baunya luar biasa. Selesai didoakan, besoknya dia maksa dokter untuk ngetes ulang. Ajaib, dokter heran. Dia bilang, negatif. Tidak ada virus AIDS sama sekali. Dan dinyatakan sembuh, bahkan bisa kerja lagi. Nah, dari situ dia mungkin punya kesan baik dengan saya. Suatu hari, Benny Hinn KKR di Malaysia. Di gerejanya Peter Tan, saya masih ingat. Waktu Benny ke sini, saya cerita itu, dia juga masih ingat. Tahun-tahun itu. Nah, ini pengusaha ngomong gini sama saya. Petrus, itu loh, hamba Tuhan itu pendeta itu membuat tur ke Kuala Lumpur. KKR Benny Hinn. Kalian ikut aja. Saya bayarin. Saya bilang, wah terima kasih nih. Bisa ikut seminarnya Benny Hinn. Dibayari saudara, saya berangkat ke Kuala Lumpur. Ternyata ini memang paket budget. Paket yang ekonomis. Anda tahu naik yang paket ekonomis itu, haleluya. Tolong doakan teman-teman kita yang berangkat ke Kenya naik Ethiopia Airlines. Saya bilang, Bu, sekalian Somalia Airlines. Tapi tangannya harus gini-gini semua supaya mabur pesawat ini. Ethiopia Airlines, saudara. Katanya Simon begitu duduk, kursinya kempes. Nggak ada TV, nggak ada apa, saling menghibur diri mereka sendiri. Tapi saya pikir sudah selamat tiba di Kenya menurut saya, sesuai dengan jamnya. Mereka akan di kota Mombasa di Kenya. Nah, itu budget itu. Paket budget itu, haleluya. Istilahnya kalau turis itu backpacker. Cuma bawa ransel. Bukan bawa koper begini. Layan ini, kopas begini. Beban dipikul begini. Itu lain ceritanya, saudara. So anyway, ternyata program budget sampai di KL ditaruh bukan di hotel, tapi hostel. Itu kayak losmen gitu loh. Punya Kristen. Kamarnya kecil, WC-nya agak bau, AC nggak dingin, bunyi. Tapi yang saya baru mulai ya, saya pikir ya sudahlah lumayan loh, dibayari orang. Coba ya. Di otak saya bilang, lumayan ini, dibayari orang, semalam berapa puluh ribu rupiah gitu. Daripada kita ngemper di toko kan lumayan, tidur ini, KL loh gini-gini ini, KL, Kuala Lumpur. Terus langsung KKR, selesai dikumpulkan kami ini. Dibagi nasi kotak. Saya jadi ingat di SHRK, saudara. SHRK itu tiap malam, ada sekelompok orang, 400-an, selesai seminar, kumpulkan. Di absen, kasih nasi kotak. Kelompok waria. Terus saya pertama begitu. Saya lihat, waduh, makanan lokal. Ya sudahlah, makan.
Ini pengusaha cari saya, saudara. Ngelihat saya lagi di pinggiran, nempel di tembok, lagi makan begini. Pak, makan apa? Dibuka, saya buka. Aduh, siapa? Ikut saya saja. Kita makan di luar. Lalu nanti saya ketinggalan bis, saya bilang. Nanti saya antar ke hotel Bapak. Dia nggak tahu bahwa kalau Losman dia bilang hotel dengan iman. Singkat cerita diajak makan dengan semua konglomerat yang ikut dengan dia. Lihat yang dipesan aja sudah ngeri saya. Dalam hati, untung gua diajak. Jadi mentalnya mental gini, dibayari. Itu bukan all I have is yours, saudara. Itu mental gawat itu. Tapi kita kan berkata, lah kan pendeta. Dia kan hamba Tuhan, dia kan pengusaha. Kenapa pendeta nggak bayari pengusaha? Oh, kan duitnya lain, kenapa harus lain? Bapak berkata, all I have is yours. Ini saya lagi bongkar nih, cara mikirmu nih saudara. Udah selesai, dia antri saya naik taksi kan. Dia sewa limusin. Alamatnya di mana? Saya kasih nomor kartu namanya. Hah? Ini apaan? Hostel, saya bilang. Gue mau lihat. Dibawa saya ke sana. Nggak ada liftnya. Saya dapat lantai 5. Jualan sambil ngos-ngosan, saudara. Jualan. Anda bayangkan kalau berangkatnya bawa koper tuh sambil jualan gini naik. Bayangin. Nah, ini ada sebuah standar kehidupan loh. Tapi Anda mau ikut tidak, terserah. Ya ngono lumayan toh Pak. Ya wes terserah. Tak ceritain dulu saudara. Dia masuk. Dia lihat kaget. Apa-apaan ini? Nah itu kan banyak teman-teman tuh. Terus dia bilang, pindah. Loh, pindah ke mana? Terus gua, masa begini? Sorry, aku nggak tahu ini. Kalau gayanya kayak begini, ini kan kayak grup kaipang ini. Itu memang orang kaya, saudara. Omongannya ya ngono. Jangan ditiru yang itu. Pindah. Ya, terus pindah pokoknya. Pindah saya. Sudah kepanasan memang saya. WC-nya bau. AC-nya kodok, gak dingin pula. Akhirnya pindah. Terus kemudian dibantuin turun, masukin di mobil, pindah. Sudah masuk ke hotel saya saja. Saya nggak berani tanya itu hotel di mana. Bengong saya. Gua mau dibawa kemana nih? Ternyata dimasukkan ke Shangri-La. Zaman tahun 90, satu malam itu 1 juta. Sekarang piro ya kira-kira ya? Hah? 100? Ya, cuma 100 ternyata. Zaman itu 1 malam 1 juta. Shock saya. Padahal tahun-tahun itu sebelumnya itu saya kerja di Sangakala itu sebulan 15.000. Gaji part time. Hari itu kalau merem, melek, cetil. Bingung saya. Waduh. Saya kalau merenungkan ya. Kenapa? Tuhan berkata gitu, nak. Kalau cara mikirmu ya. Terus seperti itu. Nanti semua jemaatmu. Ini mohon maaf. Dengan segala hormat nih. Gayanya ngere kabeh. Repot. Anda tahu enggak? Anda kalau miskin mentalmu itu ngerepoti Tuhan. Loh, Tuhan tangannya gede, saudara. Berlian dia begini. Cerok. Nyoh. Tangan bayi sok. Klepet. Malah patah kiwir-kiwir tangannya. Kabotan berkat. Ngerepoti Tuhan, tahu nggak? Yang percaya bilang amin. Ngiri kok seneng itu loh. Ini kan keluarga sendiri. Maaf yang streaming. Anda juga keluarga saya. Ya toh. Ada orang marah. Kok ngomong Pak? Ya ben aku ngomong baik keluarga aku dewe. Anda mau ngiri lah. Saya sebagai orang tua pengen lihat anak-anak saya diberkati. Hak saya dong. Saya belum bisa bayangin ya. Saya begitu tuh. Jadi kalau kita nggak punya freedom ya, kebebasan percaya, loh aku ini sumberku bukan dari kolektor ini. Aku ini hamba Tuhan bukan dari amplopnya kalau aku khotbah. Bukan. Sumberku dari Tuhan. Tiba-tiba saya sadar. Mungkin 1 juta waktu itu adalah income saya setiap bulan ini. Tiba-tiba saya habiskan dalam 1 malam. Itu pun mau nikmati nggak bisa nikmati saudara. Dari pagi sampai malam seminar. Cuma ngeliat pakai badan beberapa jam tuh loh. Setiap.
Penghasilan sebulan entek dalam semalam, habis semalam. Ayo. All I have is yours. Dan sejak itu nih Tuhan itu didik saya. Di mental. Alkitab berkata, aku berdoa di atas segala yang lain, semua yang lain. Kiranya engkau berkelimpahan. Dan dalam keadaan sehat. Sebagaimana jiwamu juga berkelimpahan dan sehat. Jadi kelimpahan itu dimulai dari mentalitas kita. Jiwa kita. Nah seperti apa Pak? Gini sudah, tak ajari. Ini mental nih. Pakai buat peragaan. Dan rodok mudeng sidik. Ini persembahan ya. Anda buka dompet ini. Yes. Kaget. Cuma 5.000. Waduh Tuhan. 5.000. Persembahan. Anda bisa punya pilihan. Gini. Pelan-pelan pakai jari tengah yang paling panjang itu dimasukkan ini. Tutup lagi. Kantongi. Terus amplopnya di amplopnya. Tekuk 2 atau tekuk 3, tekuk 4. Luntel-luntel. Tuhan dengan iman ini. 10 miliar dengan iman. Kolektor cemplungnya. Tidak ada orang tahu. Tapi Tuhan tahu. Anak berkata, Tuhan mengerti. Terus pulang dengan nyanyi, Allah mengerti. Allah peduli. Kolektan tak mengerti, tapi Allah mengerti. Jangan ngono. Itu mentalnya masih haleluya 13 kali. Nah, Anda yang berkata, all I have is yours. Ini corone saudara. Ini cuma mental aja. Anda buka ini. Tuhan menggojing cuma 5.000. Oke. Engkau minta berapa? Yang aku harus kembalikan kepadamu. Dan engkau berkata, semua yang kau punya, aku yang punya. Sebut saja. Berapa? Terus gini mentalnya. 5.000? Kurang, pilih tak tambah iki. Bagaimana kalau ini Tuhan? Oke nggak? No limits. Ngerti nggak sudah? Ini mental. Lihat ada orang susah ya. Sudah ingin. Wah susah ya. Tapi aku heran somangan waktu ini yo. Ngurusi dia ini. Apa kau berkata gini? All you have is mine. Tuhan kau mau apa nih? Bagianku tidak. Suruh ngapain? Berarti mental. Nanti semua ngikuti. Itu saudara ya, saya beritahu. Mempengaruhi sangat banyak. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Supaya Bu Lisa punya waktu panjang untuk cerita. Minggu saya terusin lagi. Kalau Anda berminat. Tolong saya minta Coca-Cola. Bukan karena haus. Khotbah aja harus modal saudara ini. Enggak repot. Dengerin baik-baik. Bukan karena Coca-Cola sponsori saya. I hope setelah ini dia bayar saya cukup bagus. Satu pabrik Coca-Cola. Satu hari dia produksi sekian kaleng Coca-Cola. Diproduksi di hari yang sama. Mesin yang sama. Ramuan yang sama. Pabrik yang sama. QC orang yang sama. Lihat, jalan, kirim. Truk datang. Oke. Tiba-tiba berhenti. Perhentian pertama, warung rokok. Turunkan. Bum. Taruh di mana nih kira-kira? Ya di warung rokok. Di tumpuan rokok. Jual Coca-Cola. Mungkin kalau Anda pulang dari sini kepengin mampirlah warung rokok. Bu, ada Coca-Cola. Wonten. Berapa Bu? Murah. 4.000. 4.000. Pabrik yang sama. 4.000. Truknya jalan lagi. Berhenti di supermarket besar. Diterima. Masukkan di kulkas. Di apa itu? Pendingin. Di display yang bagus. Dijajar yang rapi. Sorry.
Terlalu semangat. Display yang bagus, dibuat begitu rapi, dingin, 7.500. Yang ini, gerak lagi, bum, 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 bum. Sampai di hotel bintang 5. Tidak dipajang. Ini kena debu, kena rokok, kena segala macam. Ini lebih bersih luarnya. Yang ini disimpan di dalam. Yang muncul cuma namanya tok. Di tabel minuman. Seseorang masuk duduk berkata, Coca-Cola 1 ya. Dengan es Pak? Ya. Tiba-tiba pelayan datang. Dia bawa gelas kristal. Dan kemudian dia mendampinginya di sini. Berapa? 60.000. 60.000 plus pajak minuman dan makanan 21%. Tahu nggak? Pajaknya ini lebih gede dari ini. Saudara, mau rokokan warung, mau supermarket, atau hotel bintang 5? Milih. Saya ngerokokan aja Pak. Enak rokok kotor sidik, api. Monggo. Saya cinta rakyat jelata. Saya minum ben tukang becak. Fine. Ada yang berkata, aduh, kalau kesumuan saya kok nggak enak hati ya Pak. Saya ngadem aja. Tapi ini Pak, supermarket weh. 7.500. Atau Anda berkata begini, sama-sama diminum Pak. Bagaimana kalau yang ini aja? 60.000. Tidak ada hotel bintang 5 orang marah-marah gini. Mahal sekali, lain saya bawa sendiri. Enggak ada. Ini ya menurut saya. Salah mikir. Saya kemarin diundang satu kota. Pengalamannya ajaib lah. Taruh di hotel. Saya nggak pernah sebelum-belumnya. Begitu masuk saya tahu, wih setannya banyak. Ya kira aku kon sewengi rong-wengi kelonan makhluk-makhluk begini kan mengerikan ya. Bukannya saya nggak mau perang. Kalau nggak perlu ya nggak usah. Bodinya kotor semua. Meja samping kanan kiri. Kasurnya sepertinya bercak kuning. Saya bilang Tuhan ini haleluya. Dan AC-nya bunyi juga kodok. Kok berenang KL zaman susah sih. Tapi meja kanan kiri saya begini debu tebel sekali. Masa saya harus jadi cleaning service dulu, tak lapisi one by one, kan nggak bisa. Saya telepon panitia, saya bilang, Pak, sorry ya, gue nggak bisa tidur dengan debu gini. Aku tak pindah. Bapak nggak usah pusing, Bapak nggak usah repot. Aku urus sendiri. Saya nggak itu, karena saya berkata, aku punya kebutuhan, dan aku tahu kebutuhanku ini benar. Aku tidak sedang cari kemewahan. Aku hanya cari kewajaran. Dan di tempat yang tidak wajar, aku pergi. Tanpa menyusahkan orang lain. Tanpa membebani orang lain. Walaupun akhirnya panitianya sungkan, dia yang mindah saya. Tapi saya belajar ini. Ini soal mental. Amen. Sekarang siapa yang bawa impian Anda? Angkat, saudara. Coba diangkat. Saudara agree nggak dengan saya? Semua yang Tuhan punya milikmu. Oke, yang Anda tulis itu hal sepele di hadapan Tuhan. Angkat ya. Ngomong gini, dalam nama Yesus, aku sepakat. Semua yang Tuhan miliki adalah milikku. Semua impianku ini bukan hal besar, bukan hal susah. Bagi Tuhan, terlalu mudah bagi Tuhan untuk menggenapkan semua impianku. Aku percaya. Jadi sepakat. Jadi dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.